Beberapa anak muda dengan wajah bingung muncul di tepi hutan persik. Kenapa keluar lagi? Ada apa? Beberapa anak muda tampak bingung, lalu keluar dari Taolin. Selanjutnya, lebih banyak orang muncul di tepi hutan persik dengan keraguan di wajah mereka. Tak lama kemudian, sekelompok Tianjiao papan atas, seperti Su Yan, Jin Yuan, dan Chu Baxing, juga muncul di tepi Taolin. Ada apa denganmu? Bagaimana kau bisa keluar? Tanya seseorang. Aku tidak tahu. Begitu aku masuk ke hutan persik, aku tersesat. Ada pohon persik yang tak berujung di segala arah. Kemanapun aku berbalik, aku tidak bisa keluar. Aku berputar dan kembali. Aku juga, kau berada di situasi yang sama denganku. Ada banyak diskusi. Mereka menemukan bahwa hasil diskusi mereka sama persis. Semua orang sama. Ketika kau memasuki hutan persik, kau tersesat dan tidak bertemu siapapun. Kemanapun kau pergi, kau tidak bisa melewati hutan persik ini. Akhirnya, kalian kembali ke tempat asal. Formasi besar. Akhirnya, mereka sampai pada kesimpulan bahwa hutan persik ini adalah formasi besar yang dapat membingungkan hati orang. Begitu mereka masuk, mereka akan bingung dan akhirnya kembali ke tempat asal. Coba cara lain. Seseorang berputar-putar, mencoba ke arah lain. Namun, di sekitar kastil yang dikelilingi oleh pohon persik, dari arah lain masuk ke hutan persik, dan seperti sebelumnya, berbalik dan kembali ke tempat asal. Setiap arah telah dicoba, dan hasilnya sama. Jika kalian tidak bisa masuk, kalian akan menghancurkan formasi. Beberapa orang sangat mendominasi, langsung menyerang hutan persik, ingin menghancurkannya. Selama hutan persik dihancurkan, formasi akan hancur dengan sendirinya. Namun, serangan mereka ke hutan persik, tidak menimbulkan sedikit pun percikan api. Serangan-serangan itu terbang ke hutan persik dan langsung menghilang. Bahkan bunga persik pun tidak ditebang. Bahkan Jin Yuan, Chu Baxing, dan yang lainnya telah mencoba, dan hasilnya sama. Orang-orang tak berdaya, jelas mereka berdiri di dataran tinggi, garis pandang dapat menembus hutan persik, melihat situasi di dalam hutan persik. Bahkan setelah hutan persik terlihat, masih banyak jalan menuju kastil dan bahkan gerbang kastil. Namun, jika terlihat, mereka tidak bisa masuk. Terbang ke langit, akan terhalang oleh kekuatan tak terlihat, lalu masuk ke bawah tanah, ada penghalang hutan persik. Lihat, hanya bisa melihat, tidak bisa masuk. Jadi, apa itu? Tiba-tiba, seorang pemuda yang berdiri di ketinggian untuk mengamati, berseru kaget. Ada apa? Pergi dan lihatlah. Seketika, banyak orang bangkit dari langit dan terbang ke angkasa. Melihat ke dalam kastil, mereka juga tercengang. Saat itu, salah satu dari mereka keluar dari gerbang. Seorang pemuda, keluar dari pintu, pandangan kiri, pandangan kanan, melihat sekeliling. Bagaimana orang bisa keluar dari kastil? Apakah pria ini yang telah tinggal di kastil sepanjang waktu, seorang tokoh yang hidup dari awal era Tiangong hingga sekarang? Seseorang mengeluarkan suara, suaranya kering. Banyak orang menjadi pucat. Pada awal era Tiangong, mustahil untuk menghitung berapa tahun sekarang. Bahkan jika kita menggunakan tahun bintang untuk menghitung, sulit untuk menghitung dengan jelas. Itu adalah waktu yang sangat lama. Raja Dewa hanya dapat hidup paling lama 5 tahun bintang. Jika seseorang dapat hidup dari awal era Tiangong hingga sekarang, kultivasi macam apa itu? Tidak, bagaimana orang ini terlihat familiar. Lu Ming, dia Lu Ming. Tiba-tiba, orang-orang dari Istana Surgawi 9 Jue berseru. Ya, itu Lu Ming. Itu benar-benar dia. Semakin banyak orang dari Istana Surgawi 9 Jue berteriak. Apakah dia kebanggaan Istana Surgawi 9-mu? Kali ini, orang-orang di kediaman Raja Surgawi Jiudao juga terkejut, tetapi kemudian, mereka merasa lega. Ternyata Tianjiao hanyalah sebuah rumah besar Raja Surgawi Jiujue, bukan monster tua yang selamat dari awal era Tiangong. Itu bagus. Hanya saja, bagaimana dia bisa masuk? Banyak orang memiliki lebih banyak pertanyaan di benak mereka. Orang yang mereka lihat memang Lu Ming. Setelah dia membunuh Tuan Muda Tianlang, tanah bergetar hebat dan langit berguncang. Posisinya tampak naik, dan butuh waktu lama baginya untuk stabil. Setelah stabil, Lu Ming membutuhkan waktu untuk menemukan pintu keluar dan keluar dari gerbang. Apakah itu sebuah kastil? Lu Ming melihatnya dan terkejut. Tanpa diduga, dari tanah, adalah sebuah kastil. Kenapa? Banyak sekali orang. Kemudian, mata Lu Ming yang melihat keluar tiba-tiba melihat sosok-sosok padat di luar. Sosok-sosok ini menatapnya tajam. Apakah orang-orang ini tertarik dengan kastil ini? Mungkin, aku tidak tahu apa yang terjadi pada Wu Ming dan Wu Yue. Keluarlah dan lihatlah. Jantung Lu Ming berdetak kencang, lalu ia melesat ke udara dan terbang keluar. Tanpa penghalang sedikit pun, ia langsung menembus hutan persik dan terbang keluar, tanpa ada yang bisa menghentikannya. Keluar, banyak mata orang bergerak, menatap Lu Ming. Mata Lu Ming memindai, hendak menemukan sosok Wu Ming dan yang lainnya. Napas yang kuat menyelimuti Lu Ming. Kemudian, seorang pemuda berbaju emas melangkah maju dan muncul di hadapan Lu Ming. Kekuatannya melonjak seperti angin kencang dan melesat ke arah Lu Ming. Pemuda Jinjia adalah Bintang Chu. Lu Ming mengerutkan kening dan mengerahkan kekuatan sihirnya untuk menahan tekanan. Nak, bagaimana kau bisa masuk? Apa yang kau dapatkan di sana?
Katakan semuanya dalam satu kata. Chu Baxing membuka mulutnya, penuh perintah. Siapa kau? Lepaskan. Lu Ming melirik Chu Baxing, melambaikan tangannya sesuka hati, lalu melirik ke arah lain, mengabaikan Chu Baxing begitu saja. Anak ini, tamat. Banyak orang merenung dalam hati. Lu Ming berani bicara seperti ini pada Chu Baxing. Bukankah dia mencari kematian? Lagi pula, hanya sedikit orang yang menyaksikan pertempuran antara Lu Ming dan Jin Yuan, dan banyak yang tidak mengetahuinya. Terutama, orang-orang di kediaman Jiu Dao Tianwang memandang Lu Ming dengan iba, seperti melihat orang mati. Karakter Chu Baxing terkenal sombong. Tindakan Lu Ming tak diragukan lagi merupakan upaya bunuh diri. Siapa aku? Haha, benar saja, Chu Baxing mencibir, tawanya dipenuhi niat membunuh yang dingin. Siapa aku? Kau akan segera tahu, karena aku akan menjadi mimpi burukmu seumur hidup. Chu Baxing membuka mulutnya lagi, lalu melangkah maju, meraih udara, dan menerkam Lu Ming. Sebuah cakar besar terbentuk, dan 5 jari, seperti 5 tombak, digenggam ke arah Lu Ming. Tindakan ini sangat kejam. Jika orang biasa tertangkap, prestasi mereka pasti akan terbengkalai. Namun, Lu Ming bukanlah orang biasa. Boom, Lu Ming mengepalkan tinjunya, dan seekor naga bercakar 9 muncul. Cakar naga itu menangkapnya dan menghantamkannya ke kaki Chu Baxing. Dengan raungan, cakar Chu Baxing langsung meledak. Lu Ming menggunakan jurus naga, dan seekor naga bercakar 9 terbang keluar, mengalahkan salah satu cakar Chu Baxing. Apa? Diblokir. Banyak orang tercengang, tak menyangka Lu Ming mampu menangkis jurus Chu Baxing. Kekuatan Lu Ming memang bagus, tapi jurus Chu Baxing barusan seharusnya tidak menggunakan banyak tenaga, hanya jurus biasa. Memang, kalau Chu Baxing serius, bagaimana mungkin anak ini bisa ditangkal? Banyak orang berdebat, terutama orang-orang di Istana Surgawi 9 Dao. Mereka bisa melihat bahwa Lu Ming hanyalah 5 dewa surgawi. Bagaimana mungkin dia bisa menahan serangan Chu Baxing? Tadi, Chu Baxing jelas tidak menggunakan banyak tenaga. Tentu saja, mereka yang pernah menyaksikan pertarungan Lu Ming dan Jin Yuan tidak menyangka demikian. Mereka tahu Lu Ming sangat kuat. Mata Jin Yuan berbinar, menunjukkan harapan. Dia berharap Lu Ming dan Chu Baxing bertarung, dan lebih baik kehilangan keduanya. Dia ingin menyingkirkan mereka berdua. Lalu, Chu Baxing sendiri juga sedikit dingin, sedikit jelas juga tampak sangat tak terduga. Dia sangat jelas tentang kekuatan jurusnya barusan. Dia tidak menggunakan banyak kekuatan dalam jurus itu. Namun, Dewa Jiu Chong biasa tidak dapat menghentikan jurusnya, dan kultivasinya akan ditinggalkan. Namun, Lu Ming terkejut bahwa dia dapat menangkis jurus ini dengan bantuan 5 dewa. Bagus, sedikit kekuatan, tidak heran begitu sombong, tetapi di depan kesombongan Chu Baxingku, kau masih sedikit lemah. Chu Baxing membuka mulutnya dengan dingin, dan napasnya, seperti gunung berapi, meledak. Napas panjang dan kuno keluar dari mulutnya, menekan ke arah tanah. Faktor kekuatan asli, mata Lu Ming sedikit berkilat. Dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan seorang master tingkat atas. Orang yang membangkitkan faktor kekuatan dewa asli sulit dilihat kecuali dia melepaskan napasnya sendiri. Sebelumnya, Lu Ming tidak melihat bahwa Chu Baxing adalah kebanggaan karena membangkitkan faktor kekuatan dewa asli. Namun, bahkan jika Lu Ming tahu sebelumnya, sikapnya tidak akan berubah. Berlututlah, Chu Baxing meneguk minuman dingin, lalu mengulurkan tangannya lagi. Gerakan ini sangat mirip 2 kacang polong, dan sebuah telapak tangan besar meraih Lu Ming. Namun, aura yang dipancarkannya sangat berbeda dari yang sebelumnya. Jauh lebih kuat, bahkan Tian Jiao, Raja Dewa Setengah Langkah, akan terluka parah dan tertekan. Boom, Lu Ming langsung mengaktifkan kekuatan tempur 4 kali lipat dari formula kata pertempuran, dan tinjunya meledak terus-menerus. Raungan, suara nyanyian naga terdengar, dan 9 naga cakar 9 mengembun secara berurutan, dan terus-menerus menyerbu telapak tangan Chu Baxing. Ledakan terus bergema, naga cakar 999 terus meledak, tetapi pada akhirnya, telapak tangan Chu Baxing yang terkondensasi juga hancur berkeping-keping, tak terlihat. Apa? Banyak orang terkejut. Lu Ming benar-benar menangkis lagi. Namun, jurus Chu Baxing barusan luar biasa dan kuat, dan semua orang bisa merasakannya. Banyak Tian Jiao di alam Raja Dewa Setengah Langkah merasa bahwa meskipun mereka mencoba yang terbaik, mereka mungkin tidak dapat menangkisnya. Namun, Lu Ming, seorang manusia 5 lapis dari Dewa Langit, menangkisnya. Anak ini, sungguh kuat. Banyak orang ketakutan, terutama Chu Baxing, terkejut, dan tubuhnya meledak dengan niat membunuh yang dingin. Chu Baxing terbangun dengan kesombongan tertinggi dari faktor kekuatan dewa aslinya. Keturunan Dewa Perang itu gagal mengalahkan Lu Ming dalam 2 jurus berturut-turut, yang membuatnya merasa malu. Matanya muram, ada tombak emas di tangannya. Dia akan serius. Dia akan membunuh Lu Ming dengan cara yang kuat. Lu Ming, saudara Lu, senang sekali kau baik-baik saja. Pada saat ini, beberapa suara terdengar, tetapi Wu Ming dan Wu Yue terbang mendekat. Mereka berada di pinggiran sebelumnya. Ketika sesuatu terjadi di sini, mereka menemukan Lu Ming dan terbang mendekat. Wu Ming, Wu Yue, kau berdiri jauh-jauh. Ada masalah kecil yang terjadi di sini.
Aku akan menceritakannya lebih lanjut setelah kau menyelesaikan masalah ini di sini. Rasa kemanusiaan Lu Ming terhadap Wu Ming, Wu Yue, Del, membuat banyak orang terdiam. Mereka benar-benar arogan. Di hadapan arogansi seperti Chu Baxing, mereka mengatakan itu hanya masalah kecil. Hahaha, Chu Baxing mencibir dengan marah. Hei, di sini, benar-benar ramai. Sepertinya kita tidak datang terlambat. Pada saat ini, di kejauhan, terdengar beberapa suara dingin dan pelan. Suara ini, tidak menentu, tetapi sangat dingin, membuat orang-orang merinding. Kemudian, di kejauhan, ada beberapa cahaya hitam, terbang dengan cepat, kecepatannya luar biasa. Dalam sekejap mata, beberapa sosok muncul di kejauhan. Dapat dilihat bahwa mereka adalah beberapa anak muda, tetapi bentuk tubuh mereka sangat aneh. Bentuk tubuh beberapa orang, semuanya diselimuti oleh gas hantu hitam, tubuh mereka tampaknya terus-menerus terpelintir, seperti ilusi umum. Udara dingin, dari tubuh mereka, terus-menerus menyebar keluar. Apakah Anda dari Istana Sembilan Surga Anda? Wajah seseorang berubah liar. Hei, sepertinya Anda mengenalinya. Salah satu pemuda hantu itu mencibir. Wajah banyak orang telah sangat berubah. Istana Jiuyu Tianwang adalah istana surgawi yang sangat jahat di dalam 27 istana surgawi Taiksu Sengchao. Konon, ketika Taiksu Sengchao belum berdiri, terdapat sebuah sekte bernama Jiuyu Zong, yang memiliki kekuatan luar biasa dan menduduki banyak wilayah bintang. Kemudian, Taiksu Sengchao bangkit dan menyapu bersih 8 gurun. Jiuyu Zong dikalahkan dan menyerah. Taiksu Sengchao didirikan dan kekuasaan diberikan kepada seluruh dunia. Jiuyu Zong dianugerahi salah satu dari 27 istana surgawi dan masih menguasai wilayah asli sekte Jiuyu. Oleh karena itu, seni bela diri keluarga Jiuyu Tianwang semuanya berasal dari Jiuyu Zong. Mereka sangat jahat, penuh dengan hantu dan kekuatan yang mengerikan. Akhirnya, kita telah menemukan istana surgawi 9 Jue dan istana surgawi 9 pedang. Ada begitu banyak Tianjiao dan begitu banyak jiwa yang kuat. Oke. Bagus, salah satu dari mereka, dengan senyum tajam, tiba-tiba melesat ke arah pemuda terdekat. Para pemuda itu terkejut, meraung, dan melancarkan serangan sekuat tenaga. Namun, pemuda dari istana Jiuyu Tian itu tidak menghindar dan seolah tidak melihat serangan tersebut. Namun, sebuah pemandangan aneh muncul. Ketika serangan-serangan itu menimpanya, tubuhnya, dengan gerakan aneh, berkelebat seperti hantu, dan semua serangan itu berhasil digagalkan. Kemudian, Tianjiao dari istana Jiuyu Tianwang jatuh di depan para pemuda itu, mencengkeram mereka, dan beberapa cakar hantu muncul dan menangkap beberapa pemuda. Beberapa pemuda menjerit dengan getir, dan jiwa mereka saling tergenggam dan tergenggam di tangan mereka. Kemudian, Tianjiao dari istana Jiuyu Tianwang membuka mulutnya dan menelan jiwa beberapa pemuda. Tangisan para pemuda itu tiba-tiba berhenti. Pemandangan yang begitu aneh membuat banyak orang menahan napas. Pihak lain, sebenarnya bisa langsung meraih jiwa orang lain, lalu menelannya, itu terlalu jahat. Suang, jiwa Tianjiao berbeda, rasanya terlalu enak, hei. Pemuda di kediaman Jiuyu Tianwang tertawa terbahak-bahak, wajahnya tampak mabuk. Benarkah, giliranku? Pada saat ini, Tianjiao, kediaman Jiuyu Tianwang lainnya, menunjukkan warna harapan di matanya. Tubuhnya melesat dan membunuh beberapa pemuda. Para pemuda itu terkejut dan mundur untuk menghindarinya. Namun, Tianjiao dari kediaman Jiuyu Tianwang, dengan kecepatan luar biasa, menyerbu pemuda itu dan melancarkan serangan. Akibatnya, para pemuda ini, seperti yang sebelumnya, tersedot keluar dari jiwa mereka dalam jeritan, dan kemudian ditelan oleh pemuda dari istana Jiuyu Tian. Keren, tentu saja, lebih baik daripada jiwa-jiwa biasa itu. Pemuda dari kediaman Jiuyu Tianwang itu terbius, lalu ia menatap seluruh pemandangan dengan tatapan dingin. Tampaknya Tianjiao di tempat kejadian dianggap sebagai mangsa dan dapat diburu sesuka hati. Banyak Tianjiao di kediaman Jiu Jue Tianwang dan kediaman Jiu Dao Tianwang pucat, dan mereka mundur berulang kali. Mereka tidak memandang orang-orang yang dekat dengan Jiuyu Tianwang. Kalian mencari kematian. Pada saat ini, sebuah raungan terdengar. Orang yang berbicara adalah Chu Baxing. Baru saja, dua pemuda yang terbunuh di kediaman Jiuyu Tianwang adalah orang-orang Chu Baxing. Saat ini, tubuhnya dipenuhi dengan cahaya keemasan dan napas yang kuat, yang terus-menerus menyebar. Awalnya, ia akan melawan Lu Ming, tetapi ketika orang-orang dari istana surgawi Jiuyu datang, mereka membunuh kedua anggota klannya, yang membuatnya marah dan mengalihkan perhatiannya kepada Tianjiao dari kediaman Jiuyu Tianwang. Aku akan mengurus anak-anak dulu. Chu Baxing menatap Lu Ming dengan dingin. Tubuhnya berputar dan berubah menjadi cahaya pelangi kemasan. Ia bergegas menuju Tianjiao dari kediaman Jiuyu Tianwang. Sebelum tubuhnya muncul, sebuah tombak terang telah membunuh pihak lain. Akhirnya datang juga yang menarik, haha. Tianjiao dari kediaman Jiuyu Tianwang, sambil tersenyum, memutar tubuhnya lebih keras, dipenuhi gas hantu, dan membentuk cakar hantu gelap, lalu mencengkeramnya ke arah Chu Baxing. Cakar hantu itu, dipenuhi dengan aura kuno. Tidak diragukan lagi bahwa Tianjiao dari kediaman Jiuyu Tianwang ini adalah juga merupakan eksistensi yang membangkitkan kekuatan ilahi asli. Faktanya,
tiga pemuda datang ke kediaman Zhou Yu Tianwang. Mereka semua terbangun akan keberadaan faktor kekuatan ilahi asli. Mereka adalah salah satu Tianjiao terkuat di bawah Raja Dewa kediaman Zhou Yu Tianwang. Karena itu, merekalah yang pertama tiba. Boom! Cahaya tombak yang cemerlang, dan cakar hantu membombardir bersama-sama, mengeluarkan raungan yang dahsyat. Kemudian, cakar hantu itu bergetar hebat, lalu runtuh. Namun, setelah cakar hantu itu runtuh, ia berubah menjadi energi aneh, yang mengalir di sepanjang badan Chu Baxing dan menyerbu tubuh Chu Baxing. Wajah Chu Baxing berubah, dan ia berteriak histeris. Cahaya keemasan di tubuhnya menyala, dan getarannya terus-menerus keluar. Akhirnya, energi aneh itu pun tersapu bersih. Tianjiao, yang telah terbangun dengan faktor kekuatan ilahi aslinya, pasti sangat lezat untuk jiwamu. Hei, aku menginginkan jiwamu. Tianjiao dari kediaman Zhou Yu Tianwang memanggil Yuhan, dan Shen Leng tersenyum. Tubuhnya berayun dan bergegas menuju Chu Baxing. Dalam proses bergegas keluar, Yuhan dipenuhi dengan ki hantu, yang menyebar seperti kabut hitam, dan menuju Chu Baxing. Di antara roh-roh hantu ini, ada hantu yang menangis dan melolong. Sosok-sosok ini melengking dan melolong. Begitu dinginnya sehingga jantung orang berdetak lebih cepat dan jiwa bergetar. Jiwa seolah melompat keluar. Serangan semacam ini dapat memengaruhi jiwa. Mundur. Wajah banyak orang berubah drastis, mundur berulang kali, dan membuka jarak yang cukup jauh dari hawa dingin. Chu Baxing jelas telah sangat terpengaruh. Tubuh cahaya keemasan, gemetar. 9 cakar hantu. Pada saat ini, Anda minum dingin, cakar hantu dingin, menuju Chu Baxing, untuk menangkap jiwa Chu Baxing. Dewa Perang. Chu Baxing meraung dan melesat keluar. Tiba-tiba, di langit, sebuah raksasa tak tertandingi, tinggi Dewa Perang muncul, sebuah bayonet menusuk dingin. Boom! Dengan satu tembakan, Dewa Perang menusuk cakar hantu itu. Cakar hantu itu runtuh dan berubah menjadi kabut dan memenuhi langit. Menarik, orang-orang dari keluarga Dewa Perang, jiwamu, pasti lebih lesat, kandang Zhou Yu. Yuhan mengeluarkan teriakan tajam. Tubuhnya, tersentuh oleh sebuah suara, berubah menjadi hantu, dan menyatu dengan kabut hitam. Kabut hitam memenuhi udara, menyelimuti Chu Baxing dan Dewa Perang raksasa itu. Bidat, ingin berurusan denganku, bermimpi, bunuh. Chu Baxing meraung, Dewa Perang yang besar itu, senjata panjangnya menyapu, ingin menyapu kabut. Namun, kabut itu begitu menyebar sehingga tidak dapat disapu sama sekali. Setelah tersapu, ia akan menyatu lagi. Terlebih lagi, di dalam kabut, suara hantu menangis dan melolong terus terdengar, memengaruhi jiwa Chu Baxing. Dua orang bertarung di dalam kabut, untuk sesaat, Chu Baxing tertiup angin. Serangan Istana Surga 9 Neraka sangat aneh sehingga langsung memengaruhi jiwa, tetapi mirip dengan darah penyihir itu. Pikir Lu Ming, darah penyihir, serta serangan yang digunakan oleh saudara-saudara seperguruannya, dapat memengaruhi jiwa, bedanya, darah penyihir dan yang lainnya menggunakan gas beracun. Namun, orang-orang di Istana Zhou Yu Tianwang tidak tahu cara apa yang mereka gunakan. Boom! Di tengah kabut, terjadi tabrakan hebat. Tak lama kemudian, Dewa Perang raksasa yang dibentuk oleh Chu Baxing meledak. Namun, tubuh Chu Baxing terpental mundur dengan liar dan meninggalkan area yang diselimuti kabut. Tubuhnya gemetar dan seteguk darah menyembur keluar. Chu Baxing terluka. Banyak orang terkejut. Betapa kuatnya Chu Baxing, hati orang-orang sangat jernih. Sebelum perang Jin Yuan, berada di atas angin, Jin Yuan dikalahkan. Tapi sekarang, kau terkena darah yang terciprat, kekuatanmu yang dingin, bagaimana bisa sekuat ini? Keturunan Dewa Perang, tapi begitu, hei, mati. Tubuh Yuhan bergerak dan membunuh Siang Chu Baxing. Saudara Chu, aku akan membantumu. Pada saat ini, Lu Ji membuka mulutnya. Kemudian, pedangnya keluar dari sarungnya, dan cahaya pedang yang terang menebas dinginnya. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, kabut yang mencair oleh dinginnya terus bergulir. Jika belum cukup, ia akan segera berkumpul kembali. Bunuh. Chu Baxing menghela napas lega, cahaya kemasan itu bersinar terang, dan membunuhmu lagi. Tombak raksasa itu lebih besar dari gunung, seolah-olah akan menembus kehampaan. Boom! Serangan gabungan yang dilancarkan oleh Chu Baxing dan Lu Ji terlalu mengerikan. Kehampaan terus meledak, membentuk gelombang kejut yang kuat. Kabut-kabut yang mencair karena dingin tak mampu bertahan dan lenyap. Kilatan cahaya, tubuh dingin, tak jauh dari sana. Jika dua orang bertarung satu sama lain, mereka akan lebih tenang, kan? Aku akan bertarung denganmu, dan 9 langkah keluar dari istana. Tidak, kau hanya mengawasi. Aku sudah cukup untuk menghadapi mereka berdua. Gelombang dinginmu, menghentikan 9 hari istana Tianjiao. Yuhan melambaikan tangannya dan menghentikan pemuda itu di istana Zhou Yu Tian. Pemuda itu berhenti dan melirik Yuhan. Tanpa banyak bicara, ia mundur ke samping dalam diam. Ia tampak sangat takut pada Yuhan. Kalian berdua, ayo pergi bersama. Yuhan mengalihkan pandangannya ke Chu Baxing dan Lu Ji. Banyak orang terkejut, Yuhan, bahkan ingin melawan Chu Baxing dan Lu Ji sendirian. Di mana rasa percaya dirinya? Apakah ia benar-benar memiliki kekuatan bertarung sekuat itu? Kau tahu,
mereka adalah praktisi setengah langkah kerajaan dewa, dan mereka juga membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli. Bakat mereka luar biasa, sekalipun ada celah di antara mereka, celahnya terbatas. Sangat sulit untuk melawan dua orang sekaligus. Sekarang, Yuhan menantang Chu Baxing dan Lu Ji secara bersamaan. Di mata Chu Baxing dan Lu Ji, cahaya Shen Han terungkap. Sombong, karena kau ingin mati, maka kami akan memenuhimu. Lu Ji, ayo kita lakukan bersama. Chu Baxing berteriak keras, bunuh. Lu Ji lebih sederhana. Ia mengambil pisau itu dengan kedua tangan dan menebasnya dengan satu pisau. Bila pisau sepanjang puluhan ribu meter itu menebas ke arah dingin. Saat bila pisau terpotong, seolah langit dan bumi akan terbelah, dan kehampaan akan bergetar. Kekuatan mengerikan akan menekan ke arah dingin. Serangan Lu Ji sederhana, tetapi kekuatannya mengerikan dan sangat mendominasi. Satu pisau, musuh akan terbunuh. Dewa Perang. Chu Baxing meraung, sekali lagi menggunakan kekuatan Dewa Perang. Namun, kali ini, serangan Dewa Perang telah banyak berubah. Kali ini, Dewa Perang yang dipadatkan jauh lebih kecil, hanya setinggi 10 kaki. Namun kali ini, menunggang kuda perang, kuda itu menginjak kehampaan dan membunuh menuju dingin, yang jauh lebih fleksibel daripada sebelumnya. Ayo, coba lihat keahlian unik istana Zhou Yutian, hehe. Yuhan mencibir, tubuhnya berputar aneh, seperti bayangan, dan bergegas maju. Kecepatannya sangat cepat, seperti hantu di langit yang terus berkedip, cahaya pedang Lu Ji, dan serangan Dewa Perang Chu Baxing. Ketika serangan mengerikan ini mengenainya, tubuhnya sedikit berputar, lalu ia melepaskan kekuatannya, dan kemudian membunuh Chu Baxing dengan kecepatan yang sangat cepat. Jiwamu, akan kuambil. Yuhan mengeluarkan mulut yang dingin, sebuah cakar mencengkeram Chu Baxing. Pergi. Chu Baxing meraung, cahaya keemasan yang terang seperti letusan gunung berapi, sebuah cahaya meriam besar menyapu. Keluar, udara bergemuruh. Namun, tubuh dingin itu terus berputar, setiap putarannya mampu melepaskan kekuatan, dan kemudian kekuatan aneh menyerbu Chu Baxing. Tubuh Chu Baxing bergetar dan cahaya keemasannya bergetar, tampaknya dia sangat terpengaruh. Yuhan memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangkaian serangan, sehingga tubuh Chu Baxing tak bisa mundur berkali-kali. Fiuh, fiuh. Saat itu, Lu Ji terbunuh, dan ribuan daoki terpotong, membentuk jaring daoki yang menyelimuti hawa dingin. Yuhan, yang akhirnya merasa sedikit takut, menyerah dan terus menyerang Chu Baxing, tubuhnya berkelebat, menghindari serangan jaring pisau. Lagi pula, pasti akan diserang. Tak jauh dari situ, Lu Ming mengamati dengan saksama dan berpikir dalam hati. Ia menyadari bahwa meskipun teknik kultivasi Yuhan aneh, bukan berarti ia tak bisa menyerangnya. Ia bisa mengeluarkan sebagian kekuatannya saat diserang, tetapi ia tetap akan terluka jika diserang. Hanya saja metode yang memengaruhi jiwa itu merepotkan. Lu Ming berpikir, jika ia bertemu dengan Tian Jiao dari kediaman Zhou Yutianwang, apa yang harus ia lakukan? Hufet, Yuhan lolos dari serangan Lu Ji. Cahaya dingin berkilat di matanya. Tubuhnya berubah menjadi bayangan pedang, pedang panjang seperti bayangan, dan membunuh Lu Ji. Basmi, tebas. Lu Ji meneguk minuman dingin, pisau terhunus, momentumnya mengejutkan. Boom, cahaya pedang dan pedang bayangan yang berubah menjadi dingin ditebas bersamaan, menghasilkan raungan yang dahsyat. Energi yang dahsyat menyapu ke segala arah, seolah-olah ingin melahap segalanya. Ada getaran hebat di antara bayangan dingin, lalu terbang kembali. Namun, ada kekuatan aneh dalam kegelapan, yang menyerbu Lu Ji. Tubuh Lu Ji gemetar. Dalam sekejap, ia tampak sangat terganggu dan napasnya melemah. Mati untukku. Kau meneguk minuman dingin, memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Lu Ji, tetapi pada saat ini, Chu Baxing tiba, mencegat Yuhan. Melihat pemandangan ini, banyak orang tampak muram. Kekuatan serangan front dingin mungkin tidak kuat, tetapi metodenya aneh dan tak terbendung. Jika bukan karena Lu Ji dan Chu Baxing bergandengan tangan, sendirian, bukanlah lawan yang dingin. Chu Baxing dan Lu Ji bergandengan tangan untuk melawan Yuhan. Tapi tak ada yang bisa menang atau kalah. Boom! Namun, pada saat itu, kastil berubah. Tanah di sekitar kastil bergetar, dan pohon persik, yang membutuhkan beberapa orang untuk menopangnya, mengalami perubahan yang menakjubkan. Pohon persik, bunga aslinya mekar penuh, pemandangan yang semarak, tetapi pada saat itu, bunga-bunga pohon persik justru rontok dan layu dengan cepat. Tak lama kemudian, semua pohon persik menjadi gundul, dan kemudian, batangnya mulai mengerut, seolah-olah kehilangan vitalitasnya. Pemandangan yang begitu aneh, membuat Chu Baxing dan ketiganya mengakhiri perang, memisahkan kedua belah pihak, memperhatikan perubahan Taolin. Pohon persik, minggir, jangan, dia masih hidup. Tiba-tiba, seseorang berseru. Ketika batang pohon persik itu menyusut hingga batas tertentu, mereka bergerak, dan akarnya menjulur dari tanah. Di batangnya, bahkan mata dan mulut pun muncul. Raungan, lalu, pohon-pohon persik ini, dengan akarnya yang seperti kaki, meraung seperti binatang buas dan menyerbu Lu Ming. Setan pohon. Pohon persik itu, benar-benar berubah menjadi setan pohon, membunuh orang. Namun, orang-orang tidak terkejut melainkan gembira.
Mereka membayangkan pohon persik kecil itu menjadi setan pohon, artinya, barisan besar itu, yang mengalahkan diri sendiri. Bunuh setan pohon ini, kita mungkin bisa memasuki kastil. Bunuh, banyak orang membunuh setan pohon itu. Raungan, terengah-engah, setan pohon itu meraung, dan akar-akarnya seperti cambuk lembut, yang ditarik ke arah orang-orang, dan kekuatannya luar biasa. Puff, mereka yang lemah dalam kultivasi langsung tertusuk oleh akar setan pohon dan terbunuh di sini. Namun, hanya sedikit yang terbunuh, dan setan pohon itu hancur lebih banyak lagi. Misalnya, Chu Baxing, Lu Ji, Yuhan, dan para ahli lainnya, setiap kali, beberapa iblis pohon terbunuh, atau terpotong-potong, atau diledakkan menjadi terak, atau dibakar menjadi abu oleh api. Tak lama kemudian, sejumlah besar iblis pohon terbunuh, banyak orang bergegas ke kastil. Kali ini, benar-benar tanpa penghalang, orang-orang dengan mudah menyapu area di sekitar kastil, bergegas ke kastil dari berbagai arah. Namun, tidak semua orang bergegas ke kastil. Beberapa praktisi yang lemah masih tetap tenang dan tidak bergegas masuk. Misalnya, Wu Ming, Wu Yue, Wu Zixiong, dan Lu Ming tidak masuk. Saudara Wu Ming, saudara Wu Yue, saudara Zixiong, kalian tidak masuk. Lu Ming bertanya kepada Wu Ming dan Wu Yue berapa orang. Tidak, terlalu banyak master yang telah terbangun dengan keberadaan faktor kekuatan ilahi asli. Jumlah mereka lebih dari selusin. Kita tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun saat masuk. Lebih baik tidak masuk. Wu Zixiong menggelengkan kepalanya, entah bagaimana tampak tak berdaya. Sejujurnya, tiba-tiba muncul sebuah kastil bawah tanah. Mereka juga tergerak, tetapi mereka memiliki pengetahuan diri. Di antara orang-orang Tianjiao, mereka jauh lebih kuat daripada orang-orang Tianjiao, dan banyak yang bisa membunuh mereka. Sekalipun mereka masuk, meskipun ada harta karun di dalamnya, mereka tidak dapat bersaing dengan yang lain. Sebaliknya, ada risiko jatuh. Lebih baik mengambil kesempatan di tempat lain di kota kuno Xingyue. Sekarang sebagian besar Tianjiao telah memasuki kastil. Jika ada kesempatan di tempat lain, tidak akan ada persaingan. Wu Zixiong dan Wu Zixiong memiliki ide yang sama. Tentu saja, kekuatan mereka tidak terlalu tinggi. Baiklah, tapi aku akan masuk dan melihat-lihat. Ngomong-ngomong, selama ini, apakah kau tahu keberadaan pacarku Qiu Yue? Tanya Lu Ming, menunjukkan tatapan penuh harap. Sayangnya, Wu Yue, Wu Ming, dan yang lainnya menggelengkan kepala dan berkata, kami sudah bertanya kepada banyak orang selama ini. Sayangnya, kami belum menerima kabar apapun. Tidak ada kabar, gumam Lu Ming dan semakin khawatir. Namun, kota kuno Xingyue begitu besar sehingga ia bisa menemukannya untuk sementara waktu. Ia hanya bisa berharap orang yang beruntung dari bulan musim gugur akan muncul secara alami. Tolong awasi berita bulan musim gugur untukku, kata Lu Ming sambil memegang Yi Baoquan. Jangan khawatir, saudara Lu. Wu Ming, Wu Yue, dan yang lainnya mengepalkan tangan. Lu Ming mengangguk, lalu berbalik dan bergegas menuju kastil. Fiuh, fiuh. Segera, beberapa iblis pohon mengayunkan akar mereka dan membunuh Lu Ming. Api telah membakarmu. Lu Ming sedang dalam suasana hati yang buruk. Ia menggunakan kekuatan matahari dan menembakkan beberapa tembakan. Beberapa tombak yang dipadatkan oleh kekuatan matahari membombardir akar iblis pohon. Kekuatan matahari segera berubah menjadi api yang berkobar dan membakar akar iblis pohon. Dengan kecepatan yang luar biasa, kekuatan matahari mengalir ke seluruh tubuh iblis pohon melalui kumis akar iblis pohon. Tak lama kemudian, beberapa iblis pohon terbakar menjadi abu karena kekuatan ilahi matahari. Fiuh, fiuh, iblis pohon takut pada api. Kemanapun Lu Ming lewat, semua iblis pohon terbakar dan berubah menjadi abu. Lu Ming dengan mudah menerobos serangan tajam iblis pohon dan menyerbu ke dalam. Aku tidak menyangka aku tidak bisa terbang masuk. Lu Ming mengerucutkan bibirnya. Ketika dia keluar, tidak ada penghalang sama sekali. Kemudian, Lu Ming melirik. Gerbang tempat dia keluar, tentu saja, tidak perlu masuk. Di dalam, Lu Ming telah menjelajahi sebelumnya, tetapi tidak ada apa-apa. Di sekitar kastil, terdapat jalan batu biru kuno yang mengarah ke berbagai arah. Orang-orang yang bergegas ke sini sebelumnya semuanya telah memilih jalan kuno yang berbeda. Pilih yang mana? Lupakan saja, pilih salah satu sesuka hati. Gumam Lu Ming, lalu memilih jalan sesuka hati dan bergegas maju. Di sepanjang jalan ini, sampai di ujung, Lu Ming menemukan gerbang lain. Beberapa sosok, dengan sekejap tubuh, bergegas melewati gerbang. Tanpa ragu, Lu Ming bergegas masuk. Setelah gerbang, ada sebuah lorong, yang sangat panjang. Lu Ming telah berjalan ratusan mil sebelum mencapai ujungnya. Di ujung lorong terdapat sebuah ruangan batu yang sangat besar. Ruangan batu itu sangat besar, sangat lebar. Begitu Lu Ming masuk, ia menemukan banyak Tianjiao muda, berdiri di ruangan batu dan menatap ke depan. Lu Ming melihat ke depan, dan wajahnya berubah. Di satu sisi ruang batu, ada sosok-sosok yang duduk melingkar. Namun, sosok-sosok ini telah menjadi kerangka. Ya, di sana, ada kerangka yang duduk di sana. Sekilas, ada sekitar 300. Sosok-sosok ini berasal dari berbagai ras,
termasuk terans, naga, harimau, dan sebagainya. Pakaian mereka compang camping dan hanya kerangka yang tersisa. Pada kerangka itu, warnanya abu-abu dan gelap. Apakah orang-orang ini orang kuat dari kota kuno Xingyue? Seseorang berkata sesuatu. Kastil ini terkubur di dalam tanah. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah orang kuat dari kota kuno Xingyue. Bukankah itu karakter dari masa-masa awal Istana Surgawi? Ini terlalu mengerikan. Dalam beberapa tahun terakhir, tulang-tulang dapat diawetkan sepenuhnya. Apa pencapaian sebelum kehidupan ini? Beberapa dari mereka terkejut. Sepengetahuan mereka, bahkan jika puncak Raja Dewa masih ada, bertahun-tahun setelah kematiannya, mustahil untuk mempertahankan tulang-tulangnya dan mengubahnya menjadi abu. Jika kerangka-kerangka ini benar-benar diawetkan dari masa-masa awal periode Tiangong, ukurannya pasti akan sangat besar. Sayangnya, mata orang-orang mengamati jari-jari kerangka tersebut dan tidak menemukan apapun. Mereka ingin melihat apakah masih ada cincin penyimpanan yang tersisa, tetapi seiring berjalannya waktu, bahkan cincin penyimpanan itu pun telah berubah menjadi abu terbang. Bagaimana orang-orang ini, yang tampaknya tidak terluka sama sekali, bisa mati? Tiba-tiba, seseorang mengatakan sesuatu. Seluruh suasana hening. Ya, kerangka-kerangka ini tampak sangat utuh tanpa luka. Mereka tidak tampak seperti dibunuh. Terlebih lagi, mereka duduk di sana dengan rapi, seolah-olah menjaga sesuatu. Apakah orang-orang ini duduk di sini dan sekarat karena usia tua? Sebuah ide muncul di benak orang-orang, yang membuat mereka tercengang. Rasanya aneh duduk di sini dan mati. Namun, di hadapan pemandangan ini, orang-orang harus berpikir seperti ini. Ada gerbang batu di sisi yang berlawanan. Apakah orang-orang ini duduk di sini menjaga gerbang batu? Beberapa orang membuka mulut mereka dan membuat mata banyak orang berbinar. Memang, di balik kerangka-kerangka itu, ada pintu batu yang tertutup. Apakah ada harta karun di dalamnya, sehingga para talenta ini duduk di sini dan menjaganya? Namun, untuk sementara waktu, tidak ada yang maju. Siapa tahu, apakah ada bahaya di depan? Bahkan para kerangka itu, tidak ada yang berani bergerak. Sebagian besar tokoh ini sangat kuat sebelum mereka meninggal. Bahkan setelah bertahun-tahun kematian, jika ada penerus yang tersisa, kebanyakan dari mereka tidak akan mampu mengimbangi pencapaian mereka. Ketika orang-orang melihat saya dan saya melihat Anda, mereka ingin orang lain menjelajahi jalannya terlebih dahulu. Tempat ini berasal dari masa-masa awal era Tiangong. Setelah bertahun-tahun, apapun itu, seharusnya sudah hilang. Sekalipun susunannya tidak dapat bertahan selama bertahun-tahun, saya rasa tidak ada bahaya lagi. Akhirnya, seseorang tak berdaya. Seorang pemuda berteriak, melangkah keluar dan berjalan menuju gerbang. Namun, ia masih takut menyentuh kerangka-kerangka itu. Sebaliknya, ia melewati kerangka-kerangka itu dan pergi ke gerbang batu. Pemuda itu sampai di gerbang batu dengan mulus. Semua mata tertuju pada pemuda itu, menunjukkan rasa ingin tahu dan harapan. Bahkan beberapa orang siap, jika ada harta karun di balik gerbang batu, mereka akan segera mengambilnya. Klik, anak muda, dorong sekuat tenaga.